Masa kampanye sudah dekat. Sebagai netizen yang cerdas, kita perlu tahu aturan main dalam menyatakan sikap politik di media sosial selama pilkada. Dan kini kita sudah bersama Direktur Eksekutif Pegiat Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Titi Anggraini. Selamat siang, Mbak Titi. Selamat siang, Mbak. Mbak Titi, ya ini kan ramai banget ya. Sekarang medsos kayaknya udah bahkan menjadi salah satu tombak, ujung tombak atau senjata para paslon gitu. Tapi sebetulnya seberapa kuat peran medsos untuk para pasangan calon ini? Iya. Kalau di daerah urban ya, di daerah perkotaan, media sosial memainkan peran yang sangat signifikan di dalam menjangkau pemilih dan membangun opini untuk mengambil dukungan dari pemilih, terutama di tengah pemilih muda, pemilih pemula, dan pemilih muda. Kalau kita lihat dari karakter pengguna medsos kan kebanyakan di usia muda begitu ya, 45 ke bawah begitu. Nah itu memang usia pemilih yang banyak mendiskusikan soal politik gitu. Kalau di perkotaan, di tengah media sosial menjadi instrumen yang sangat dominan, sehari-hari hampir semua menggunakan fasilitasi medsos untuk berkomunikasi. Dan karakter medsos yang dinamis, cepat, dan sekali mendistribusikan pesan bisa banyak yang bisa dijangkau, maka dia sangat strategis. Makanya kemudian kan KPU sampai membuat aturan para calon harus mendaftarkan akun medsosnya. Betul. Sehingga KPU dan pengawas bisa menelusuri mana informasi-informasi valid yang disampaikan oleh para calon. Jadi apa yang dilakukan oleh KPUD itu untuk bahkan juga menggandeng tim cyber patrol dari Polri supaya bisa mengontrol begitu ya, memantau bagaimana pergerakan di media sosial. Tapi apakah itu memang cara yang paling ampuh untuk melahirkan pilkada yang sehat, bisa dibilang begitu? Dia tidak satu-satunya cara. Tapi kalau sebagai sebuah langkah yang harus dilakukan, harus dilakukan. Karena memang karakter medsos yang cepat, yang lalu juga sangat dinamis, ini kadang-kadang dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi yang bersifat menghina sara, lalu kemudian memprovokasi, lalu menebarkan kebencian, fitnah, begitu ya. Nah, dalam sikap seperti itu, mau dia di media sosial, mau dia di percakapan sehari-hari secara konvensional seperti ini, ya sama-sama kan pelanggaran. Nah, tapi karakter medsos yang cepat, yang dinamis itu kan memerlukan langkah-langkah juga yang cepat, yang dinamis, yang kadang-kadang pembuktiannya berbeda dengan pembuktian kalau itu dilakukan di medium konvensional. Tapi yang terpenting menurut saya, mestinya upaya hukum itu menjadi upaya terakhir. Yang menjadi tantangan besar di dalam kampanye dan penggunaan medsos kita adalah pendidikan bagi para user. Bahwa menjadi user itu bukan tanpa implikasi. Cara kita berperilaku di media sosial seharusnya sama dengan cara berperilaku kita dalam interaksi kita keseharian dengan di dunia nyata begitu ya, di dalam kehidupan konvensional kita. Menghina, menghujat, lalu kemudian menyebarkan kebencian, mau di medsos, mau di bukan medsos, sama-sama kan pelanggaran begitu. Makanya kemudian mengajarkan pemilih menjadi pengguna medsos yang bijaksana, pengguna medsos yang bertanggung jawab, yang cerdas, sebenarnya bagian dari juga pendidikan perilaku kita. Betul. Nah, tapi kalau misalnya berbicara soal kemudian aturan, berarti ini kan ketika sudah ada aturan, setidaknya ada sesuatu yang bisa meredam begitu kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti hate speech. Nah, ada undang-undang ITE, tapi kita berada di tengah-tengah antara oke, ini aturan ini baik, tapi ada juga yang beranggapan loh, kenapa kebebasan untuk berdemokrasi, kebebasan berpendapat ini jadi dibatasi. Menurut Mbak Titi ini sebetulnya harusnya kemana? Kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat itu jelas Mbak bedanya dengan tindak pidana kejahatan. Jadi Anda bebas berekspresi, Anda bebas berpendapat, tapi ada ruang-ruang ketika Anda menghina sara, lalu kemudian Anda menyebarkan fitnah, menyebarkan kebohongan, lalu kemudian menyebarkan sesuatu yang tidak berbasis fakta. Itu kan sesuatu yang merupakan pelanggaran. Jadi ketika Anda berekspresi soal siapa pilihan Anda, mengapa Anda memilih dia, kemudian mengapa misalnya nggak usah deh pilih si calon A. Kenapa nggak boleh calon A? Karena calon A itu rekam jejaknya buruk. Dia tidak punya komitmen anti korupsi. Kinerja dia tidak terukur. Oh, itu jelas, itu menyampaikan pendapat, menyampaikan opini. Tapi kemudian misalnya jangan pilih si A.
karena si A misalnya korupsi kasus pengadaan ini tanpa ada dasarnya, tanpa ada dasar, tanpa ada bukti. Nah, itu kan menyebarkan fitnah namanya gitu. Jadi satu sisi sebenarnya batasan antara menyebarkan ekspresi, opini, gagasan itu jelas dengan kemudian menyebarkan fitnah, menghina sara, dan kemudian menyebarkan kebencian. Atau kemudian misalnya jangan pilih si A karena si A bukan keturunan asli Indonesia. Indonesia hanya boleh dipimpin oleh orang-orang yang berasal hidup di sini. Nah, itu kan tidak benar begitu ya, karena sudah ada sara di situ. Betul, karena konstitusi kita menjamin setiap warga negara Indonesia itu boleh menjadi calon dan boleh dipilih menjadi pemimpin. Jadi kalau dia memprovokasi, menghina sara, menghina ya gitu ya. Tapi kalau mengajak pilihlah pemimpin ini karena kita misalnya ada kesamaan sentimen dan lain sebagainya, itu tidak sara. Tapi kan kita harus bergerak nih. Kampanye itu kan soal pendidikan politik. Bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih berkualitas, lebih cerdas. Jadi derajat kita dalam berkomunikasi harusnya tidak terjebak pada hal-hal yang tidak kemudian menimbulkan sesuatu yang lebih baik dari kualitas diri kita. Gitu. Nah, kalau nih Mbak Titi, kalau sudah terlanjur, berita hoax itu muncul, kemudian ada yang tidak berdasar seperti mengandung fitnah gitu. Bagaimana seorang pengguna media sosialnya harus bersikap? Apakah kalau misalnya dengan menghapus saja cuitannya gitu atau postingannya terus sudah bebas begitu, apa yang harus dilakukan? Tantangan media sosial ini karena dia cepat dan dinamis, kita seolah-olah ketika berinteraksi dengan smartphone kita hanya kita dan smartphone. Tapi sekali kita dampak menyebarkan, itu dunia menjadi tahu gitu ya, coveragenya atau cakupan jangkauannya dunia. Oleh karena itu, berhati-hati dan bijaksana di dalam menyebarkan informasi. Jangan terlalu cepat menyebarkan informasi tanpa kita tidak cek dan recheck, tidak memahami validasinya, tidak mampu mengkonfirmasi kebenaran sebuah berita. Kadang-kadang karena begitu gampang kita men-share atau menyebarkan, membagi sesuatu, kita seolah-olah tidak paham atas konsekuensi dari apa yang kita sebarkan. Apa yang kita sebarkan di medsos sebenarnya sama seperti kita menyebarkan di medium konvensional seperti ini. Bisa dibayangkan kalau Net TV menyebarkan kabar bohong. Ini kan dampaknya sebenarnya sama dengan kalau kita di medsos menyebarkan kabar bohong. Jadi sekali lagi, jadilah pengguna medsos yang bijaksana, terutama di dalam dinamika pilkada. Jangan terlalu cepat tergoda menyebarkan informasi kalau kita tidak paham validasinya. Kalau sudah terlanjur, tapi apakah bisa dijerat hukum tetap begitu? Tapi aduh ya salah nih udah gitu, sudah ada reaksi dari publik, hapus. Mengklarifikasi menjadi penting. Jadi kemudian mengklarifikasi, meluruskan informasi yang sudah kita sebarkan. Yang terpenting itu adalah orang tahu apa reaksi kita. Jadi yang namanya pelanggaran itu kalau di Undang-Undang Pilkada, setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan kampanye, apa saja misalnya menyebarkan fitnah, menyebarkan kemudian menghina sara, ujaran kebencian. Nah, kalau sengaja, tapi kemudian kalau ketika dia sebarkan, dia merasa dia mengakui kesalahannya, cepat-cepatlah dikoreksi dan kemudian koreksi itu juga harus disebarluaskan. Baik, ini sangat penting sekali untuk kita, terutama kita sebagai netizen gitu kan, pengguna media sosial. Jadilah pengguna media sosial yang cerdas, yang bijak, yang bisa mengademkan pilkada, begitu ya. Mbak Titi, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di Net 12. Berikutnya kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik lain, di antaranya aneka olahan salak Bali ya. Sesaat lagi tetap di Net 12.